seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 8602322111, mata kuliah Perkembangan Hak Anak. Soal 1. Analisis kebutuhan peserta didik. 1. 3 jenis kebutuhan needs yang dominan pada Andi. Berdasarkan perilaku Andi, kebutuhan apa yang paling tampak? Kebutuhan yang paling tampak pada Andi yaitu needs for dominant, kebutuhan untuk mendominasi. Karena Andi terlihat suka sangat membentuk geng dan mengatur teman-temannya, serta membantah guru untuk menunjukkan sikap posisi kuatnya. Karena ia ingin menjadi orang yang paling didengar dan dituruti. Needs for affiliation, kebutuhan untuk diterima dan punya teman dekat. Andi selalu ingin kumpul dengan teman-temannya setelah pulang sekolah. Ia juga terlihat sangat setia pada kelompoknya. Dan yang ketiga itu ada exhibition, kebutuhan menunjukkan diri atau menarik perhatian. Perilakunya membantah guru di depan kelas untuk terlihat berani. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa ia ingin mendapatkan perilaku dari teman-teman dan ingin dianggap keren. Soal kedua, cara guru memfasilitasi autonomi needs dan need for dominance secara positif. Mengelola autonomi needs, butuh mandiri atau ingin bebas. Seperti guru, sebagainya bisa melakukan hal-hal berikut seperti memberi Andi pilihan dalam mengerjakan tugas. Misalnya, boleh pilih topik apa yang mau dibuat, mengajak Andi berdiskusi dulu sebelum memberi instruksi supaya ia merasa dihargai, dan bisa memberi tanggung jawab kecil seperti mengatur alat tulis kelas atau membantu merapikan kelas, dan dengan begitu Andi tetap merasa punya kebebasan tapi tetap dalam batas yang jelas. Cara mengelola need for dominant, ingin memimpin. Sebagai guru bisa menunjukkan Andi menjadi ketua kelompok bukan ketua geng, memberikan tugas kepemimpinan misalnya memandu diskusi kelompok atau membantu teman yang kesulitan, dan memberikan pujian kalau Andi memimpin dengan cara yang baik, tidak memaksa atau membentak. Dengan cara ini, sikap kepemimpinannya diarahkan ke hal yang positif, bukan melawan guru atau mengatur teman seenaknya. Dan untuk soal yang kedua, perkembangan kognitif. 1. Posisi saya sebagai mahasiswa PGSD, saya berada pada tahap apa? Sebagai salah satu mahasiswa PGSD, saya berada pada tahap penguasaan achieving state. Nah, mengapa saya memilih pada tahap penguasaan? Karena di sini saya selain sebagai mahasiswa, saya juga sebagai seorang pekerja. Alasan saya pada tahap penguasaan yaitu ada 3. Yang pertama adalah saya mengikuti kuliah untuk meningkatkan kemampuan demi masa depan karir. Dan yang kedua, pengetahuan tidak hanya dipelajari tetapi juga digunakan untuk tujuan hidup seperti pekerjaan, organisasi, praktek mengajar, dan yang ketiga, untuk memulai menentukan pilihan hidup menggunakan pengetahuan yang dipelajari. Di sini saya juga memiliki beberapa contoh konkret. Contohnya seperti menggunakan teori belajar untuk membuat RPP atau praktek mengajar, menyusun tugas kuliah untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, dan membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Dan untuk jawaban yang kedua, mengapa metode mengajar siswa tidak bisa langsung diterapkan pada orang dewasa? Karena tujuan penggunaannya berbeda. Jadi, pada siswa SD itu masih berada pada tahap pemerolehan atau acquisition. Nah, kalau ditanya kenapa siswa SD masih pada tahap pemerolehan itu? Ya, karena pada siswa SD mereka hanya mengumpulkan dan menguasai pengetahuan dasar. Mereka juga belum menggunakan cara pikir lebih dalam untuk memecahkan masalah kehidupan nyata
sedangkan pada orang dewasa bisa dikatakan sudah memasuki tahap penguasaan atau responsibility eksekutif. Karena pengetahuan yang digunakan untuk berpikir lebih dalam itu sudah sangat luas dan juga sudah sangat meningkat. Di sini saya memiliki contoh peningkatannya, yaitu untuk meningkatkan karir, mengelola keluarga, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah nyata. Dalam siswa SD dan orang dewasa juga memiliki cara belajar yang berbeda. Nah, untuk cara pembelajaran pada anak SD yaitu dengan belajar konkret dengan cara menggunakan pembelajaran yang nyata. Contohnya misalnya seperti guru mengajarkan anak-anak tentang pengalaman. Nah, caranya guru meminta anak-anak untuk membawa foto liburan atau foto kegiatan di rumah. Lalu, guru meminta kepada anak-anak untuk menunjukkan fotonya masing-masing di depan kelas menghadap pada teman-temannya. Setelah itu, guru bertanya, "Ini foto apa? Kamu sedang apa di foto itu? Bagaimana perasaanmu waktu itu?" Dan setelah itu, anak menjelaskan sesuai foto yang ditunjukkan pada teman-temannya. Sehingga mereka belajar bercerita secara runtun dan nyata. Sedangkan pada orang dewasa yaitu belajar berdasarkan pengalaman, belajar karena kebutuhan, praktik yang bukan sekedar tahu, lebih suka diskusi, studi kasus, dan problem solving. Jadi, metode untuk anak SD harus bersifat dasar dan sederhana. Sedangkan pada orang dewasa perlu metode yang menstimulasi pemecahan masalah dan refleksi. Soal 3, tugas perkembangan dan faktor orang dewasa. 1. 3 jenis perkembangan pada masa dewasa yang sedang dialami Bu Rina berdasarkan cerita Bu Rina yang berusia 45 tahun sedang menghadapi beberapa tugas perkembangan orang dewasa madya. Yang pertama, menyelesaikan diri dengan perusahaan dalam keluarga, yaitu ia harus merawat ayahnya yang mulai sakit-sakitan. Ini termasuk tugas orang dewasa dalam menghadapi perubahan kondisi orang tua. Yang kedua, membimbing anak remaja supaya lebih bertanggung jawab karena anaknya sudah mulai membantah. Jadi, Bu Rina sedang berada pada tahap fase membantu anak menuju kedewasaan. Dan yang ketiga, untuk mencapai dan mempertahankan prestasi kerja karena Bu Rina sedang naik jabatan dan pekerjaannya makin banyak, bahwa ini menunjukkan ia sedang berada dalam tahap menjaga dan meningkatkan karir. 2. Pengaruh status sosial ekonomi dan mobilitas sosial terhadap keterlibatan Bu Rina. Status sosial ekonomi SSE Bu Rina adalah wanita karir yang sukses, jadi SSE-nya kemungkinan bagus, tetapi juga memiliki pengaruh seperti 2. Pengaruh status sosial ekonomi dan mobilitas sosial terhadap keterlibatan Bu Rina. Status sosial ekonomi yaitu SSE, Bu Rina adalah wanita karir yang sukses, jadi SSE-nya kemungkinan bagus, tetapi juga memiliki pengaruh seperti ia punya kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi karena pekerjaan berat, waktunya untuk terlibat dalam kegiatan sekolah jadi berkurang. Terkadang SSE yang tinggi juga membuat orang tua punya tuntutan tinggi pada anak sehingga menambahkan stres. Untuk kesimpulannya, secara umum, ketiga soal tadi menunjukkan bahwa guru perlu peka pada perkembangan anak, tahap berpikir mereka, dan kondisi orang tuanya. Perilaku Andi muncul karena kebutuhan remaja untuk diakui dan diterima teman, sehingga perlu mengarahkannya ke hal positif. Mahasiswa dan siswa SD juga berada pada tahap kognitif yang berbeda, jadi cara pembelajarannya harus disesuaikan. Sementara Bu Rina sedang menghadapi banyak tuntutan sebagai orang dewasa, sehingga kondisi ekonomi dan mobilitasnya terpengaruh pada keterlibatannya di sekolah. Intinya, memahami perkembangan anak dan situasi orang tua sangat membantu guru dalam mengambil
keputusan yang tepat dan menciptakan pembelajaran yang nyaman. Sekian dari jawaban saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.